Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan media dan blogger sekalian. Apa kabar nih? Senang sekali ya saya Cynthia Oktaviani bisa menyapa rekan-rekan sekalian. Tentunya dimanapun berada secara virtual. Tapi semoga esensi dari webinar pada hari ini tidak akan berkurang meskipun tidak bertemu secara langsung. Tentunya sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa menyapa seluruh rekan-rekan media dan juga blogger dalam acara webinar dan penandatanganan nota kesepahaman Danamon Syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk program Haji Muda. Nah, tema webinar pada kali ini sangat-sangat menarik, yaitu waktunya milenial wujudkan niat pergi haji selagi muda. Sudah hadir di dekat saya, yaitu Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah dari Bank Danamon. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat tentunya ya. Dan tentunya Bapak Heri juga tidak sendirian sebagai narasumber, karena hari ini kita juga sudah kedatangan Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Halo Pak Iskandar, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya, saya sudah terlihat dari wajahnya yang sangat-sangat fresh. Dan ternyata hari ini juga sudah hadir narasumber yang sangat-sangat cantik, masih muda juga, mewakili generasi milenial ya sepertinya ya. Dia adalah seorang content creator dan juga seorang entrepreneur, yaitu Tantri Namira. Halo Mbak Namira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol Mbak Namira ya, dan juga tentunya dengan narasumber kita Pak Heri dan juga Pak Iskandar. Tapi tentunya sebelumnya saya mau informasikan bahwa acara pada hari ini disiarkan melalui Microsoft Live Teams. Dan tentunya Anda sekalian bisa menyaksikan bincang-bincang pada hari ini dan bisa memberikan pertanyaan di akhir sesi kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Nah, baiklah teman-teman semua, rekan-rekan media dan blogger, tanpa berlama-lama lagi, acara akan segera dimulai. Namun sebelumnya saya ingin meminta Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah Bank Danamon untuk dapat menyampaikan sambutan secara singkat kepada rekan-rekan media dan juga blogger. Silakan Pak Heri. Terima kasih Mbak Cynthia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Iskandar, yang kami hormati Mbak Cynthia, Mbak Tantri dan teman-teman blogger sekalian. Sore hari ini, walaupun dalam situasi seperti ini kita semangat, dan insya Allah hari ini kami akan sampaikan program Haji Muda oleh Bank Danamon Syariah, dan tentunya ini adalah satu kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Maka terima kasih Pak Iskandar atas waktu dan kesempatannya, dan insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami akan sampaikan apa keunggulan program yang akan kami komunikasikan dan akan kami sampaikan secara terus-menerus, secara intensif, khususnya kepada generasi muda, sehingga akan lebih banyak generasi muda yang berangkat naik haji, tentunya dengan fitur-fitur, dengan solusi-solusi yang menarik dari Danamon Syariah, tentunya atas berkat dukungan dan support dari BPKH Pak Iskandar. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih banyak Bapak Heri tentunya sudah menyampaikan sambutan. Saya menjadi penasaran dan sangat-sangat excited karena saya sebagai generasi muda juga nih Pak di sini ya gitu, dan memang naik haji itu adalah salah satu impian terbesar saya. Jadi ini seperti sebuah pencerahan bahwa ternyata memang tidak sesulit itu, bahwa memang ada banyak sekali kemudahan. Nanti kita akan bahas bersama lebih lanjut tentunya. Namun sebelumnya saya ingin persilahkan yang terhormat Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan sambutan kepada seluruh rekan-rekan media dan blogger yang menyaksikan. Silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Nanti juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya hormati dan para media, para bloggers ya. Ya. Dan para media yang saya banggakan.
Haji ini kan bagi Muslim itu suatu hal yang wajib dari rukun Islam yang kelima, sehingga kalau yang wajib ini tentunya harus diteruskan. Haji ini kan lama ya, biayanya sekarang 21 tahun, sehingga perlu adanya sebuah perencanaan, perlu adanya sebuah hal-hal yang terkait dengan kehidupan, terkait dengan istilah finansial dan juga istilah fisik, karena haji punya banyak. Nah, terima kasih kepada Bank Syariah yang telah mengeluarkan semangat haji muda ini, karena haji muda adalah suatu kewajiban, haji adalah suatu kewajiban dan mungkin panjang, sehingga menunjukkan bahwa adanya sebuah kewajiban yang baik pada dirinya, sehingga pendanaan sampai di antara 22 yang UBS ditinggal telah mentang-mentang dan menyelenggarakan acara ini. Makasih nih Pak Edi, sehingga ini menjadi suatu amal jariah juga membantu para milenials untuk merencanakan yang tidak. Iya, terima kasih banyak Pak Iskandar. Tentunya gelora semangat para generasi muda untuk naik haji itu harus ditingkatkan ya. Karena memang ternyata ada banyak sekali kesempatan yang diberikan. Salah satunya melalui Bank Danamon Syariah. Nanti akan dijelaskan tentunya lebih lanjut. Tapi saya mau ngobrol sedikit dulu nih sama Mbak Cantik yang ada di sebelah sana. Kita ketemu secara virtual ya, tapi saya bisa melihat di sana fresh, sehat ya Mbak Namira ya. Alhamdulillah sehat Cynthia. Alhamdulillah. Gimana? Kaulah sehat? Halo sehat, suami sehat, keluarga alhamdulillah, mama sehat semua. Alhamdulillah. Nah, ini kan Cynthia sudah kedatangan 3 orang narasumber. Ada Pak Heri, ada Pak Iskandar, dan juga ada Mbak Namira. Nah, sekarang temanya ini kan sangat-sangat menarik ya Pak ya, mengenai haji muda. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbicara tentang naik haji, pasti kan identik dengan aduh biayanya mahal, waktu tunggunya lama, bisa 20 tahun lebih ya. Nah, kalau sebagai generasi mudanya nih, Mbak Namira, menurut kamu gimana sih tentang haji muda nih? Jadi tuh aku sebenarnya udah pernah naik haji Pak, tapi umur aku tuh masih 15 tahun. Jadi itu kayaknya tahun 2005, barengan sama ibu sama bapak aku. Makanya ketika aku sudah berumah tangga, aku sampai bilang kemarin sama mama sama suami juga, kepengen deh naik haji lagi karena rasanya waktu umur 15 sama sekarang tuh pasti beda banget. Betul. Gitu loh. Pengalamannya beda, terus tenaganya pasti juga lebih beda lagi gitu. Jadi mamaku juga menyarankan, mendingan kamu naik hajinya ketika kamu tuh masih muda dari sekarang. Itu baru seminggu yang lalu tuh mamaku ngasih tahu itu aku juga. Dan sekarang juga karena masih muda, menurut aku kita juga masih bisa mengelola keuangannya tuh dengan baik gitu loh. Jadi masih masa produktif juga, menurut aku gitu. Oke. Apalagi deh Bapak juga bilang sekarang kan banyak banget orang-orang yang hijrah ya nggak sih? Betul, betul. Nah, jadi kayak makin keren gitu loh ngeliatnya, wah hijrah terus udah kepikiran pengen naik haji gitu. Oke, jadi kalau misalnya niatnya sudah positif, pengen berangkat haji, insya Allah ya. Walaupun misalnya mungkin masih ada kebutuhan cicil rumah gitu kan, cicil kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita niatnya ibadah, insya Allah rezekinya diberikan. Tadi kan kita sudah berbicara tentang naik haji ketika usia dini. Pendapat Pak Heri, kenapa harus naik haji sejak dini Pak? Iya, jadi sebenarnya yang paling penting, hal yang paling utama dalam program haji muda ini adalah yang ingin kita bangun adalah proses merencanakan keuangan. Nah, yang tadi Mbak Namira sampaikan itu betul sekali. Dan kita harus, kan prinsipnya sebenarnya bagaimana supaya generasi muda kita itu lebih banyak menyisihkan juga dana lebihnya, tidak hanya cuma sekedar jajan dan online. Nah, menarik sekali ya tentunya bagi saya juga sebagai generasi muda. Mbak Namira juga pastinya tadi excited ya pas dengar ternyata bisa juga untuk daftarkan anak ya, daftarkan keluarganya. Nah, tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Pak Heri. Saya mau beralih ke Pak Iskandar terlebih dahulu. Nah, Pak Iskandar, kira-kira nih Pak, ke depannya kan tadi Bapak bilang bahwa ingin mengajak generasi muda itu untuk aware
bahwa memang dibutuhkan waktu tunggu yang cukup lama, jadi kita harus mulai sedini mungkin. Kira-kira untuk meningkatkan kesadaran dari generasi milenial tentang naik haji sejak dini, apa saja yang dilakukan oleh BPKH, Pak? Adakah kegiatan khusus misalnya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan minat untuk naik haji secara dini? Ya, jadi gini ya, BPKH 2 tahun terakhir ini kita giat menyelenggarakan kampanye Ayo Haji Muda. Kampanyenya kita sebut Mina, mari tunaikan haji selagi muda. Mina, mari tunaikan haji selagi muda. Wah, menarik sekali. Sehingga kalau ingat Mina, nanti pada saat haji di sana kan mereka juga akan menjalankan ritual di Mina juga, sehingga mereka ada sambungannya. Nah, 2 tahun terakhir kampanye kami tentang haji muda, kami masuk ke kampus-kampus. Baik. Artinya Mina goes to kampus. Wow. Nah, dari situ beberapa mahasiswa ya memang agak kaget ya, ternyata haji ini antriannya panjang sekali kan. Betul. Gitu. Mereka baru tersadar. Di samping itu juga kami juga menyelenggarakan lomba vlog waktu itu. Lomba vlog? Lomba vlog. Sudah mengikuti ini ya, tren milenial sudah, ya? Ininya cara-cara milenial kita ikutin semua, meskipun yang menyelenggarakan kolonial gitu ya. Jadi lomba vlog di tahun 2018 itu pertumbuhannya baru 17%, artinya pertumbuhan pendaftar haji milenial ya. Jadi pendaftar haji milenial itu kita definisikan yang di bawah 30 tahun, itu 17%. Tahun 2019 kami juga masih keliling ke berbagai daerah, ke beberapa provinsi. Goes to kampus masih, Mina goes to kampus. Kemudian kami menyelenggarakan juga lomba YouTubers. Wow. Yang hadiahnya waktu itu umroh waktu itu. Hadiahnya umroh. Nah, luar biasa 2019 itu pertumbuhan pendaftar haji milenial dengan berbagai kampanye itu luar biasa, pertumbuhannya 42%. 42%. Sehingga kita mengambil kesimpulan ternyata animo para milenial ini untuk menunaikan haji ini cukup luar biasa semangatnya ya. Betul. Luar biasa semangatnya. Sehingga dengan demikian tahun 2020 ini kita pengen juga tepat lebih menggarap para milenial untuk kita bantu nih. Kita ngajak para BPS, BPIH, Bank Penerima Setoran, termasuk Bank Danamon Syariah, kita ajak bersama-sama mengajak para generasi muda untuk merencanakan hajinya lebih dini lagi karena antrian yang panjang. Betul. Kemudian terkait juga dengan risiko tinggi. Iya, betul. Sehingga dengan demikian berangkat haji di sekitar umur 50 saya kira akan lebih fit ya, menjalankan haji lebih sempurna gitu ya. Nah, namun qadarullah kan 2020 ini ada pandemi ya. Betul. Namun alhamdulillah Bank Danamon Syariah semangatnya luar biasa nih untuk memberikan semangat kepada generasi muda untuk dapat merencanakan ibadah hajinya lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau tanya lagi nih sama Mbak Namira ya. Tadi kan kita sudah dengar tuh, ternyata kamu concernnya udah tahu ya. Salah satunya adalah mengenai financial, perencanaannya nih yang untuk anak muda mungkin masih banyak kebutuhan lain ya. Nah, kemudian tadi solusinya sudah diberikan juga oleh Bank Danamon Syariah dan ternyata BPKH pun juga mensupport luar biasa. Tapi kira-kira kalau dari Mbak Namira sendiri, apa sih yang kamu harapkan? Atau mungkin bentuk dukungan seperti apa sih yang diinginkan oleh generasi milenial, mungkin terhadap BPKH atau terhadap Bank Danamon Syariah? Jujur ketika ada sharing ini tuh jadi membuka pikiran aku sama wawasan aku sih tentang perlunya segera mempersiapkan untuk mendaftar haji selagi muda. Apalagi tadi kan aku bilang, aku pengen daftar haji, terus aku punya anak, aku kepikiran jadi, oh nanti umur anak aku 12 tahun, pengen aku daftarin juga deh gitu. Karena sebenarnya umur 12 tahun kan berarti itu kelas 6 SD ya jatuhnya. Nah, pasti dia udah lebih mengerti tentang, oh kita tuh harus naik haji, oh ini tuh syarat-syaratnya. Nah, aku seneng sih ketika Bapak tadi bilang akan ada ke sekolah juga, itu penting banget sih, itu perlu ada edukasi yang lebih lanjut lagi biar apalagi ada kayak yuk kita menabung bareng yuk anak-anak buat berangkat haji. Nah, itu sih yang aku ngerasa perlu diedukasi lagi juga. Dan ada buat aku jadi disiplin buat, oh ketika aku udah nabung nih, aku udah punya kewajiban buat menyisihkan uang aku
buat berangkat haji gitu sih. Oke, jadi ternyata menjadi sebuah pencerahan yang luar biasa, informasi yang sangat bermanfaat dan mungkin malah langsung akan diterapkan ya sama Mbak Namira dan keluarga ya untuk bisa menabung secara dini. Iya, abis ini aku pengen ngobrol sama suami aku juga kan. Iya, ada di bawah terus aku pengen ngobrol sama dia. Ini aku habis sharing tentang pentingnya haji di saat muda karena emang juga kita masih muda dan anak juga masih bisa ya kita tanggung juga. Jadi kenapa enggak gitu loh kita mulai dari sekarang. Betul ya, itu jadi insight yang sangat positif dan tadi salah satu harapannya untuk BPKH dan juga Bank Danamon Syariah adalah mungkin lebih banyak lagi edukasinya ya. Jadi supaya bukan hanya kita semua yang di sini, bukan hanya ada teman-teman media dan blogger, tapi semakin banyak lagi generasi milenial atau generasi muda yang aware terhadap hal ini. Thank you ya Mbak Namira ya. Aku mungkin ini last question sebelum kita buka sesi Q&A dan juga penandatanganan. Namun sebelumnya saya mau tanya kepada Pak Heri. Di sini kan kita sudah ketahui bahwa memang ada kerjasama antara Bank Danamon Syariah dengan BPKH. Nah, kalau ke depannya lagi nih Pak, apa yang dipersiapkan oleh Bank Danamon Syariah? Sebenarnya kalau yang ke depannya lagi adalah yang jelas kami sebagai salah satu dari 32 ya Pak Bank penerima setoran, tentunya kami terus akan mendukung program BPKH dan program pemerintah serta kebutuhan umat untuk lebih banyak dan lebih mudah. Itu yang nomor satu. Nah terus kami juga akan insya Allah tadi juga sudah disampaikan dan dibahas juga oleh Mbak Tantri. Nanti kita akan tanya Mbak Tantri anaknya sekolah di mana. Kita datang nanti ke sekolahnya. Langsung ya, ya. Karena kenapa? Kita juga udah coba kunjungan ke adik-adik kita di pesantren baik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, banyak sekali yang berminat. Mereka sangat tertarik. Karena nggak tahu mungkin karena dalam situasi lebih banyak di rumah, mungkin uang jajannya nggak habis kemana-mana ya. Nah ayo sebelum dihabisin kemana-mana, mendingan sekarang tabung buat rencana haji ya. Tahu-taunya nanti pandemi selesai, alhamdulillah uangnya sudah siap. Nah ini perlu nanti yang jelas kami akan kontak dengan Mbak Tantri, dengan teman-teman blogger yang lain. Ayo kapan lagi nih? Karena di balik musibah pasti ada hikmah gitu kan. Kalau buat kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan ini untuk sosialisasi dan kita permudah. Intinya kita akan mempermudah lebih banyak. Jadi seminimal mungkin tetap menjaga kesehatan, tapi ibadahnya dapat. Ya, itu yang insya Allah akan kita lakukan. Iya, luar biasa ya. Jadi bukan hanya berhenti di kerjasama ini, tapi tentunya ke depannya Bank Danamon Syariah secara aktif akan terus mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, generasi milenial, untuk bisa meningkatkan awareness bahwa naik haji itu bukan hanya dipikirkan nanti ketika kita sudah usia lanjut ya, tapi justru harus dipikirkan dari sekarang. Jadi memang seperti yang sudah didiskusikan tadi, ini adalah diskusi yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk Mbak Namira, untuk saya, tapi juga untuk teman-teman media dan juga blogger, bahwa memang program Haji Muda oleh BPKH ini merupakan program yang sangat-sangat menarik. Dan tentunya dengan support dari Bank Danamon Syariah juga mendukung teman-teman semuanya yang memiliki impian untuk bisa segera merencanakan naik haji sejak dini. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa memang berapapun yang kita punya, bahkan 300.000 pun sudah bisa kita setorkan sebagai dana bulanan yang apabila nanti ada dana tambahan bisa disetorkan juga, sehingga nanti tidak terasa sudah terkumpul 25 juta rupiah, bisa didaftarkan diri kita untuk naik haji dan insya Allah 20 tahun kemudian ya, atau semoga ada rezeki yang lebih juga bisa lebih cepat ya. Kita berdoa bersama-sama, semoga semuanya dimudahkan, program kerjasama ini juga dimudahkan. Dan tentunya sebagai bentuk kerjasama yang sangat baik antara Bank Danamon Syariah dan juga BPKH, kali ini sudah ada nota kesepahaman program Haji Muda Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan pada hari ini juga akan ditandatangani oleh kedua narasumber kita, yaitu Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah Bank Danamon dan juga Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Karenanya kami persilakan yang pertama untuk Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain terlebih dahulu.
untuk bisa menandatangani nota kesepahaman program Haji Muda yang sudah tersedia di sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan inilah nota kesepahaman program Haji Muda sudah ditandatangani. Kami mohon untuk tetap berada di sisi sebelah sana, Bapak. Ya, di sebelah, ya. Kemudian berikutnya kepada Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah Bank Danamon, kami persilahkan untuk bisa menandatangani nota kesepahaman program Haji Muda. Iya, dan tentunya diharapkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini semakin lancar kerjasamanya. Dan untuk Bapak di sebelah sini Pak, silakan. Iya, dan tentunya akan didokumentasikan terlebih dahulu. Ini ada momen yang luar biasa, sebuah awal dari kerjasama yang bisa menjadi amal jariah tentunya, memudahkan generasi muda untuk naik haji. Iya, candid Bapak mungkin pura-pura ngobrol. Iya, kalau Pak Iskandar sudah biasa ngevlog, biasanya udah casual aja jadinya ya. Oke, Mbak Namira ikut capture aja ya. Ikut capture aja. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Itulah tadi penandatanganan nota kesepahaman program Haji Muda Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji yang sudah ditandatangani secara langsung oleh Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah Bank Danamon dan juga Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan tentunya memasuki acara berikutnya, ini adalah kesempatan untuk teman-teman media, teman-teman blogger untuk bisa memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber yang sudah hadir secara langsung dan secara virtual. Saya lihat terlebih dahulu untuk daftar pertanyaannya. Boleh kita lihat dari yang paling atas terlebih dahulu? Boleh kita lihat? Ya, baik, kalau begitu yang bawah dulu ya. Dari Mas Arif Rahman, blogger. Selain bisa menabung minimal 300.000 untuk rencana haji muda, adakah kelebihan lainnya yang dapat diperoleh nasabah? Misalnya semacam asuransi atau lainnya? Sepertinya ini ditanyakan kepada Pak Heri, Pak. Silakan. Baik, sebenarnya jadi begini, selain menabung untuk hajinya sendiri, sebenarnya ada termasuk di dalam program itu nanti adalah untuk asuransi, kemudian ya tentunya dengan akad syariah, dengan prinsip syariah, dan kemudian transaksi lainnya, ya. Jadi memang kalau di masa sekarang ini udah nggak zaman gitu bikin produk atau layanan itu yang berbiaya, malah kalau bisa nanti sebanyak mungkin yang free-nya yang kita akan siapkan. Jadi banyak kemudahan. Betul. Karena kalau anak milenial ini yang saya dengar kalau dari teman-teman yang Mbak Namirah ini kalau banyak biaya-biaya nggak mau. Jadi nanti itu juga kan. Nanti kita akan buatkan seperti itu. Pertama, walaupun kami memiliki 424 kantor, Mbak Cynthia, dan tentunya kalau datang di kantor seluruh jaringan Bank Danamon tetap bisa, tapi kami akan permudah, bahkan membukanya secara digital, ya. Terus juga nanti akan kami tambahkan fitur-fitur selain dari asuransi, kita tambahkan fitur yang lain. Mungkin juga nanti ada bisa beberapa produk lain yang akan kita tambahkan sehingga nanti Mas Arif Rahman ini jadi menarik gitu. Ini jadi menabung haji itu tidak sekedar menabung haji, tapi ini bagian dari part dari lifestyle anak muda sekarang untuk mulai merencanakan keuangan persiapan keberangkatan hajinya. Betul. Jadi ternyata Mas Arif bukan hanya dengan minimumnya yang sangat-sangat rendah ya gitu. Jadi maksudnya benar-benar sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, banyak fitur-fitur lainnya. Nah, kalau ingin tahu mungkin bisa dilihat di websitenya langsung ya Pak ya? Iya, nanti kami akan segera launch websitenya karena sekarang masih dalam tahap persiapan. Tapi tentunya nanti setelah di launch, tentunya seluruh nasabah Danamon dan khususnya tadi yang masih generasi muda ini bisa mendapatkan fitur tersebut. Betul, jadi nanti tentunya akan sangat mudah bisa mengakses informasi mengenai fitur-fitur dari Bank Danamon Syariah ya. Begitu untuk Mas Arif Rahman, seorang blogger ya, semoga sudah bisa terjawab pertanyaannya. Berikutnya ada dari Mas Ovi Sofian Gumelar, blogger. Untuk tabungan haji keluarga, apakah harus buka rekening masing-masing atau bisa satu rekening untuk beberapa orang sekaligus? Sepertinya masih dari Bapak Heri yang bisa menjawab.
Kalau ini sebenarnya peraturannya dari Pak Iskandar ini dari Oh, iya, BPKH boleh, bahwa boleh, tabungannya sebenarnya nanti harus per individu. Mhm. Karena haji itu individu ya Pak Iskandar ya. Nanti mungkin ditambahkan Pak Iskandar. Boleh. Tapi kami akan mempermudah. Jadi misalnya ada satu keluarga, keluarganya Bu Namira beserta suami, nanti jadi kita permudah sehingga satu keluarga, tetapi di dalamnya ada 3 rekening yang untuk mendaftar haji tadi. Kita akan permudah secara digital sehingga mudah prosesnya, nggak repot. Oke. Jadi meskipun individu tapi dipermudah ya. Iya. Mungkin dari Pak Iskandar bisa menambahkan Pak? Ya, jadi kalau di peraturan itu adalah ada istilahnya RTJH, rekening tabungan jamaah haji. Nah, nanti jamaah itu menabung di rekening tersebut. Iya. Itu nanti nabung rekening tersebut sampai jumlah sekarang untuk memperoleh SID itu 25 juta. Oke. Sehingga pada saat 25 juta nanti Bank Danamon Syariah akan mendebet rekening RTJH tersebut distorkan ke BPKH untuk sebagai setoran awal untuk mendaftar porsi hajinya. Nah, nanti di situ baru itu dana dikelola oleh BPKH yang tujuannya nanti untuk kemaslahatan jamaah haji pula. Sehingga memang rekeningnya memang setiap jamaah harus satu, dan itu nanti yang akan digunakan setelah memenuhi jumlah tertentu yaitu 25 juta untuk diambil untuk distorkan untuk memperoleh porsi hajinya. Baik. Jadi memang personal ya Pak ya, tapi tentunya kan tadi seperti yang sudah disampaikan, semua dipermudah kok gitu. Jadi tidak perlu khawatir karena memang ini juga sesuai dengan regulasi ya Pak ya, sudah disampaikan oleh Pak Iskandar dan juga Pak Heri. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaannya dari Mbak Kartika Karyono, seorang kompassioner. Apakah anak di bawah usia 12 tahun bisa mendaftar sendiri tabungan haji ini atau masih dibantu dengan orang tua? Apakah anak yang mendaftar orang tuanya wajib punya tabungan haji juga di Danamon? Seperti itu pertanyaannya. Karena sudah ada Danamonnya berarti Pak Heri monggo Pak. Sangat disarankan agar orang tuanya juga ya. Jadi agar mempermudah. Jadi anaknya bisa dan nggak repot gitu. Jadi bahkan nanti bisa kita buatkan program auto debit. Jadi secara berkala dari orang tuanya itu bisa langsung ditabungkan buat anaknya. Berdasarkan peraturan sekarang masih 12 tahun ya untuk untuk calon jemaah haji. Nah, tetapi tergantung. Jadi kalau sekarang katakan anaknya masih umur 8 tahun, betul, direncanakan mulai disisihkan tabungannya selama 4 tahun, insya Allah pada umur 12 tahun tinggal distorkan yang tadi Pak Iskandar sampaikan. Bahkan mudah-mudahan kita doain aja nih Mbak Cynthia dan teman-teman vlogger juga nih Mbak Kartika, kita doain nanti peraturannya saya dengar di negara lain sudah ada yang lebih awal ya. Karena prinsip merencanakan lebih awal saya rasa sangat bermanfaat ya Pak Iskandar. Baik. Jadi memang itu sesuai dengan peraturannya seperti itu. Dari Pak Iskandar mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi untuk saat ini peraturannya mendaftar haji itu di 12 tahun. Tapi untuk berangkatnya itu minimal 18 tahun. Oke, baik. Sehingga sebenarnya kalau sekarang antrian itu 20 tahun rata-rata, sehingga sebenarnya 0 tahun mendaftar pun sebenarnya dimungkinkan kan gitu. Iya. Nah, kita harapkan itu bisa dilonggarkan juga nanti karena untuk berangkat pun kalau 0 tahun itu berangkatnya sudah 20 tahun usianya kan gitu. Iya. Sudah mencukupi. Ya, namun kalau misalkan itu terkait dengan perencanaan lebih baik tadi disampaikan Pak Heri ya gitu. Iya. Sehingga kalau misalkan usia 8 bisa merencanakan, misalkan sekarang sehari aja 20.000. Iya. Itu kan misalkan sehari 20.000 setahun berapa tuh? 600. Kurang 600 7 ribu juta. kan? Iya. Betul. 7.200. Iya, kurang lebih kalau 6 tahun itu udah 36 juta, udah lebih Pak. Lebih termasuk bekalnya kali ya. Iya. 3 tahun selesai itu. 3 tahun selesai, sehingga mungkin anak-anak SMP, SMA ataupun pada saat mulai kuliah dia mendaftar 5 tahun, pada saat selesai kuliah udah langsung bisa mendaftar kan gitu. Iya betul. Ya, jadi memang seperti yang sudah disampaikan untuk mendaftarkan hajinya itu di 12 tahun, untuk berangkatnya di 18 tahun.
Nah ini pertanyaan dari Mas Rustian Al-Ansori, ini kayaknya pertanyaan dari Namira nih, karena anaknya Namira juga masih balita nih, mungkin yang nanya sebenarnya Namira nih ya, ganti username. Oke, Assalamualaikum, apakah anak yang masih balita bisa buka rekening tabungan haji di Danamon? Bisa, nanti sebenarnya bukan rekening tabungan jemaah haji, Ya. karena rekening tabungan jemaah haji berdasarkan regulasi tadi disampaikan Pak Iskandar umur 12 tahun. Ya. Tetapi untuk menyiapkan dananya dan memulai niat menabungnya, boleh. Jadi masih di bawah 12 tahun pun sudah boleh memulai untuk menyisihkan, sehingga nanti pada 12 tahunnya bisa langsung kita pindahkan ke RTJH, rekening tabungan jemaah haji, untuk setoran awal, ya. Tapi kalau untuk tabungan perencanaan hajinya bisa sebelum umur 12 pun sudah kami sarankan. Oke, jadi ada dua yang berbeda ya, ada yang perencanaan, Perencanaan. itu bisa dari balita, bisa dari kecil, bahkan 0 tahun pun juga monggo ya Pak ya? Iya, Iya. ya harus lahir dulu anaknya. Ya, berarti yang lain dulu, betul. Kemudian ada yang tabungan hajinya, itu yang butuh 25 juta, minimum 12 tahun ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya, bisa langsung saja dibuat untuk perencanaan hajinya, Iya. seperti itu. Nah, saya lihat nih sebenarnya tadi mau saya batasi 3 pertanyaan, tapi ternyata excited sekali nih ya teman-teman di sini. Ada pertanyaan dari Gataria Puindu, seorang blogger. Selamat sore, mau bertanya, setoran awal yang disarankan untuk membuka rekening tabungan jemaah haji saat ini sesuai dengan masa tunggu, bisa debit dan melalui aplikasi kah? Dan apakah ini berarti sudah langsung terdaftar untuk ikut haji atau menunggu sampai biaya terkumpul? Iya. Ini yang bisa menjawab bisa Pak Iskandar dan juga Pak Heri, tapi monggo Pak Heri dulu Iya, ya. nanti ditambahkan sama Pak Iskandar. Tapi intinya jadi kita nanti akan ada program auto debitnya, itu ada sebagai salah satu fitur mempermudah. Jadi selalu secara berkala akan masuk setorannya untuk menumpuk setoran awal tadi. Oke. Karena setoran awal itu adalah sebagai peraturan dari undang-undang, keputusan pemerintah dan BPKH. Nah, nanti kalau sudah tercapai setoran awalnya sebesar 25 juta tadi, baru secara resmi dia terdaftar. Baik. Itu. Ya. Dan itu bisa dengan aplikasi auto debit. Bisa dengan aplikasi auto debit. Jadi memang seperti yang tadi sampaikan, fiturnya memudahkan sekali. Dan tadi misalnya sudah di auto debit, let's say 300 sampai 500 ribu, masih bisa ditambahkan ya Pak ya tadi ya, sebagai setoran tidak tetap gitu. Jadi ketika rezekinya ternyata bertambah suatu hari, bisa langsung disetorkan, siapa tahu lebih cepat daripada rencana ya. Jadi Pak Riyap, memang awalnya direncanakan dulu, ditabung dulu ya setiap bulan. Nanti kalau sudah terkumpul 25 juta baru disetorkan ya, seperti yang sudah ditentukan oleh BPKH. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Ya, Iskandar? jadi untuk mendapatkan porsi tadi ya, mendapatkan porsi haji itu 25 juta. Ya. Kita langsung mendapatkan seat porsi, nah itu mulai ngantri tuh 20 Ya. tahun. Nah kita harapkan beberapa BPS termasuk Dharma Syariah, kita harapkan aplikasi-aplikasi itu digunakan karena kan para milenials dekat dengan ini nih. Iya betul. Jangan sampai pada saat bangun subuh nih para milenials mau daftar haji, tapi harus nunggu bank buka. Duitnya udah hilang tuh, jadi sepeda. Udah kepake jajan. Jadi sepeda udah hilang. Beli sepeda. Sehingga kalau dengan aplikasi langsung dibuka, langsung bisa mendaftar. Nah itu yang kita harapkan. Betul. Sehingga kemudahan itu, lagian kan sekarang para milenials memang dekat banget dengan digitalisasi Digital, itu betul, ya, betul. Sehingga kalau enggak 1 jam lewat hilang duit. Iya. Nggak jadi. Apalagi kalau auto debit Pak, nggak Auto pakai. debit. Iya, saya belum Ya bangun udah. udah kedebit gitu. Jadi justru seneng gitu loh. Jadi Saya nggak nyadar. debitnya lebih cepet ya. Iya betul gitu. Jadi justru malah memudahkan, kita tidak perlu lagi menyisihkan gitu kan, kita sudah plan di awal dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan ya. Jadi semoga sudah terjawab ya untuk Pak Arya Puindu, seorang blogger ya. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaannya, tapi sayang sekali kalau saya lihat sepertinya waktunya sudah mencapai pukul 17.00 karena pasti juga teman-teman media dan blogger ingin melaksanakan ibadah sholat dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi sepertinya itulah tadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A. Nah sebelum ditutup, aku pengen denger dong dari Namira terakhir, ada nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman di sini atau mungkin untuk Pak Heri dan juga Pak Iskandar?
Aku mau nanya aja sih Pak, jadi kalau seandainya aku tiba-tiba punya anak lagi masih berapa bulan itu nggak apa-apa nggak kalau seandainya aku bikin perencanaan tabungan untuk naik haji, atau harus setahun dulu kah, atau umurnya harus 2 tahun dulu, dan berapa sih biayanya ditetapin atau enggak? Oke, jadi kalau gini Mbak Namira, untuk membuat tabungan rencana sebenarnya boleh dilakukan pada umur berapapun, karena itu kan bagian dari Mbak Namira mulai menyisihkan dananya kepada rencana tertentu tadi kan. Nah, jadi boleh umur berapapun. Nah, dan fiturnya yang tadi akan dipermudah dengan digital itu. Jadi yang penting anaknya lahir dulu ya Pak ya. Tapi umur berapapun sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Sebentar, Namira, Haula mau dapet adik. Oh gitu. Ya kita doakan yang terbaik untuk Namira dan keluarga ya. Bismillah, semoga semuanya dilancarkan. Amin. Dan siapa tahu nanti bisa berangkat bersama-sama berempat ya, insya Allah ya. Waduh, Iya. itu senang banget. Sangat menyenangkan insya Allah ya. Dan itulah tadi rangkaian bincang-bincang bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir. Senang sekali Bapak Heri Hikmanto, terima kasih sudah hadir di sini. Bapak Iskandar juga terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Mbak Santri Namira, senang banget ya bisa ngobrol sama kamu meskipun virtually, tapi wajah kamu yang imut-imut dan menggemaskan terlihat dengan jelas ya di screen ya. Pokoknya sehat selalu untuk Mbak Namira, semoga dilancarkan niat-niat baiknya, sukses selalu ya untuk Mbak Namira ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya rekan-rekan media dan blogger, itulah tadi rangkaian acara webinar dan penandatanganan nota kesepahaman Danamon Syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji dengan tema waktunya milenial wujudkan niat pergi haji selagi muda. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa berangkat haji itu perlu direncanakan sejak awal. Karena seperti yang kita ketahui terdapat waktu tunggu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 20 tahun dari pendaftaran awal sampai nanti berangkat. Nah, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk para generasi muda untuk bisa mulai menabung, menyiapkan dana agar bisa segera didaftarkan untuk naik haji. Dan semoga sesi hari ini bermanfaat tentunya bagi seluruh rekan-rekan media dan blogger. Jangan lupa untuk sebarkan informasi bermanfaat ini dan informasi positif kepada masyarakat luas. Tapi sebelum acara ditutup, saat ini akan ada penyerahan token of appreciation yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Heri Hikmanto selaku Direktur Syariah Bank Danamon kepada Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain selaku anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami persilahkan untuk berdiri Bapak. Ya, ini adalah Terima kasih. sebuah apresiasi luar biasa. Pendawa 5 ya. Iya, terima kasih banyak tentunya atas Terima kasih. kehadiran dari Bapak Terima kasih. Iskandar. Dukungan yang luar biasa ya Pak ya. Iya, silakan saya bantu ya Pak. Dan semoga kerjasama yang luar biasa antara Bank Danamon Syariah dan juga BPKH dapat terus berlanjut agar tujuan dari yang sudah disampaikan bisa tercapai. Semakin banyak generasi milenial, semakin banyak generasi muda yang mulai aware dengan pentingnya untuk mendaftarkan atau merencanakan ibadah haji. Nah, tentunya untuk teman-teman blogger dan juga teman-teman media sekalian, saya juga mau informasikan nih sebelum acara berakhir bahwa Danamon Syariah bersama dengan Kompasiana menggelar kompetisi menarik. Nah, jadi bagi para blogger, dengan tulisan yang paling menarik dengan materi yang sudah disampaikan tadi, Danamon Syariah dan Kompasiana akan memilih 5 pemenang untuk mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 1 juta dalam bentuk tabungan rencana haji Danamon Syariah. Jadi tadi teman-teman media, teman-teman blogger sudah dapat informasinya. Langsung dibuat aja blognya dan nanti tentunya kita akan pilih 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah tentunya. Jadi ingat, selesai acara ini mari menulis yang kreatif dan siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik ini. Dan bagi para blogger ataupun media yang sedikit melewatkan acara,
Tenang saja, karena tentunya webinar sore hari ini akan ditayangkan di sosial media dan juga YouTube Bank Danamon pada tanggal 4 September 2020. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu, di-follow dulu sosial media dari Bank Danamon. Dan itulah tadi rangkaian acara webinar dan juga penandatanganan nota kesepahaman Danamon Syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Tentunya saya Cynthia Oktaviani mewakili seluruh panitia dan juga tentunya Bank Danamon Syariah serta BPKH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh teman-teman media blogger, atas kehadiran Mbak Namira tentunya dan juga seluruh narasumber kita Pak Heri dan juga Bapak Iskandar. Karena tentunya mendaftar haji di usia muda itu luar biasa. Jadi mari kita ajak teman-teman sekalian generasi milenial untuk segera mendaftarkan haji sejak ini bersama dengan Bank Danamon Syariah. Baiklah, kalau begitu saya undur diri. Stay safe, stay healthy, dan selalu mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai bertemu di event-event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.